Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Ari Laksana, NPM 19110100313. Saya mahasiswa semester 4 jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang konsep media pembelajaran, pengertian televisi, fungsi televisi, dan karakteristik media televisi. Sebelumnya saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya dapat memberikan kelancaran serta kemudahan dalam pembuatan video ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Miss Era Octaviona selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi Pembelajaran. Berkat bimbingannya, video ini dapat saya selesaikan dengan baik. Baik, sebelumnya saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan yang saya lakukan dalam pembuatan video ini. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya bahwasannya kesalahan tersebut tidak ada unsur kesengajaan. Baik, untuk materi pertamanya akan saya bahas konsep media pembelajaran. Silakan disimak. Dalam konsep media pembelajaran, ada yang menjadi subbahasan utama di dalamnya. Yang pertama adalah definisi media pembelajaran, kemudian ciri-ciri media pembelajaran, kemudian fungsi dari media pembelajaran, kemudian ada prinsip media pembelajaran, serta mekanisme media pembelajaran. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang definisi media pembelajaran. Menurut Heine, pada tahun 1993, media merupakan alat saluran untuk berkomunikasi. Media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara, yaitu perantara sumber pesan dengan penerima pesan. Kemudian yang kedua, fungsi media pembelajaran. Fungsi dari media pembelajaran yang pertama dapat menumbuhkan motivasi belajar pada siswa. Kemudian yang kedua, materi pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa serta memungkinkan untuk menguasai tujuan pembelajaran menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga, metode pembelajaran akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui pertukaran kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan terhadap guru dan guru pun tidak kehabisan tenaga dalam penyampaian materinya. Kemudian yang keempat, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Baik, untuk poin yang ketiga, ada ciri-ciri media pembelajaran. Menurut Gerlach Eli, pada tahun 1971, ada 3 ciri media pembelajaran, yaitu yang pertama, ada ciri fiksatif. Ciri ini menggambarkan kemampuan media untuk merekam, menyimpan, melestarikan, dan mengonstruksi suatu peristiwa atau objek. Kemudian yang kedua, ada ciri manipulatif. Dengan adanya manipulatif pada media pembelajaran, kita dapat menampilkan kejadian yang memakan waktu lama, tetapi disajikan kepada siswa dalam waktu sekejap. Teknik pengambilan gambar ini disebut dengan time-lapse recording. Kemudian yang ketiga, ada ciri distributif. Ciri ini memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransportasikan melalui ruang secara bersamaan. Contohnya seperti kita menonton berita bencana alam di TV yang disiarkan secara langsung dari tempat kejadian perkara. Berikutnya poin keempat terkait prinsip media pembelajaran. Ada beberapa prinsip yang perlu kita ketahui dalam media pembelajaran, yaitu yang pertama, prinsip efektivitas. Dalam pemilihan media pembelajaran harus efektif apakah media yang kita gunakan memiliki ketepatan dalam tujuan pembelajaran serta pembentukan kompetensi. Kemudian yang B, ada prinsip relevansi. Media pembelajaran yang digunakan harus sesuai dengan tujuan, karakteristik materi pembelajaran, potensi siswa, dan waktu yang tersedia. Kemudian yang C, ada prinsip efisiensi, yaitu media yang digunakan harus murah atau hemat biaya serta mampu menyampaikan pesan yang dimaksud. Kemudian yang D, dapat digunakan. Media pembelajaran yang kita gunakan harus benar-benar bisa digunakan serta diterapkan sehingga dapat menambah pemahaman siswa. Kemudian ada prinsip konstekstual, yaitu penggunaan media pembelajaran harus mengedepankan aspek lingkungan, sosial, dan budaya siswa.
Untuk poin yang kelima, ada mekanisme pemilihan dan pengembangan media pembelajaran. Ada beberapa tahap yang harus diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran. Di antaranya adalah yang pertama, menentukan media pembelajaran berdasarkan identifikasi tujuan pembelajaran atau kompetensi dan karakteristik aspek materi pelajaran yang akan dipelajari. Kemudian yang B, mengidentifikasi karakteristik media pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. Apakah penggunanya dikuasai oleh guru, apakah tersedia di sekolah, dan mudah dalam penggunaannya, serta tidak memerlukan waktu yang banyak. Kemudian yang C, mendesain penggunaannya. Bagaimana tahapan penggunaannya sehingga menjadi proses yang utuh dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang D, mengevaluasi penggunaan media pembelajaran sebagai bahan umpan balik dari efektivitas dan efisiensi media pembelajaran. Baik, untuk subbab berikutnya ada pengertian televisi. Meninjau dari asal-usul katanya, televisi diambil dari kata tele dan visi. Tele memiliki arti jauh, sedangkan visi memiliki arti penglihatan. Jadi televisi adalah penglihatan jarak jauh atau penyiaran gambar-gambar melalui gelombang radio. Televisi ditemukan pada tahun 1884 oleh seorang ilmuwan dari Berlin bernama Paul Lipkow. Pada awal ditemukannya, televisi berupa elektris teleskop yang berfungsi sebagai pengirim gambar dari satu tempat ke tempat lain. Alat itulah yang menjadi cikal bakal perkembangan televisi. Kemudian, kenapa televisi dapat menjadi media pembelajaran yang cukup efektif? Menurut Dewanto pada tahun 2007, televisi adalah media yang paling efektif untuk menyampaikan pesan pendidikan. Karena televisi mempunyai karakteristik tersendiri yang tidak dimiliki oleh media massa lainnya. Karakteristik audiovisual yang lebih dirasakan perannya dalam mempengaruhi khalayak, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Kemudian yang C, ada fungsi televisi. Menurut Effendi, pada tahun 1994 ada 3 fungsi utama televisi, yaitu yang pertama ada fungsi penerangan atau the information function. Fungsi penerangan ini didukung oleh 2 faktor. Yang pertama ada faktor imediasi atau kesegaran, yang dimana peristiwa yang disiarkan oleh stasiun televisi dapat dilihat dan didengar oleh pemirsa pada saat peristiwa berlangsung. Kemudian faktor yang kedua ada realisme atau kenyataan, yang artinya televisi menyiarkan informasi secara audiovisual melalui perantara mikrofon dan kamera sesuai dengan kenyataan. Kemudian yang kedua ada fungsi pendidikan atau the educational function. Melihat potensi televisi yang dapat berpengaruh besar dalam proses pendidikan, pemerintah Indonesia berupaya untuk menyiarkan program-program pendidikan dan pembelajaran melalui TV edukasi. Program tersebut dapat berupa siaran pengayaan terkait mata pelajaran untuk menghadapi ujian nasional atau UN. Tidak hanya itu, pemerintah juga menayangkan siaran televisi terkait mata kuliah di universitas terbuka seperti mata kuliah pengembangan kurikulum, yang dimana penyiarannya dilakukan secara teratur dan terprogram. Kemudian yang ketiga ada fungsi hiburan atau the entertainment function. Sebagai media yang melayani kepentingan masyarakat luas, fungsi hiburan yang melekat pada televisi tampaknya lebih dominan dari fungsi lainnya. Fungsi hiburan amat penting karena ia menjadi salah satu kebutuhan manusia untuk mengisi waktu mereka dan aktivitas dari luar rumah, atau disiarkan melalui media massa televisi. Tayangan tersebut dapat berupa hiburan informasi ataupun edukasi seperti tayangan mengenai pendidikan. Jadi sangat penting terhadap pihak televisi dalam menyampaikan pesan yang ingin disampaikan kepada komunikan. Kemudian agar pesan yang disampaikan dapat diterima baik oleh khalayak banyak, perlu memperhatikan beberapa faktor, diantaranya pemirsa, waktu, durasi, dan metode penyajian. Baik, untuk poin yang pertama, ada pemirsa. Dalam penyampaian pesannya, komunikator akan menyesuaikan pesan dengan latar belakang komunikannya. Dalam penyampaiannya, komunikator harus memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan pemirsa, kemudian apa yang menjadi minatnya, kemudian juga mempertimbangkan materi, pesan yang akan disampaikan, dan jam berapa penayangan suatu acara itu ditampilkan. Kemudian yang B, ada waktu. Selanjutnya, setelah menyesuaikan waktu penayangan, diterima oleh khalayak atau sasaran yang dituju. Contohnya,
seperti penayangan acara anak-anak yang sebaiknya ditayangkan paling lama sampai jam 8 malam. Hal ini bertujuan agar anak-anak tidak terlalu larut dalam menonton televisi sehingga berpengaruh terhadap aktivitas sekolahnya besok. Kemudian yang ketiga, ada durasi. Dalam penayangan ada bermacam-macam durasi, seperti misalnya ada yang ditayangkan selama 30 menit seperti acara kuis dan infotainment. Kemudian ada yang ditayangkan selama 1 jam seperti acara talk show atau berita, serta ada yang ditayangkan lebih dari 1 jam seperti film dan sinetron. Hal ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemirsa terhadap suatu acara yang ditonton. Kemudian yang keempat, ada metode penayangan. Metode penyajian suatu acara berhubungan dengan daya tarik acara itu sendiri, agar tidak menimbulkan pencernaan bagi pemirsa. Misalnya suatu acara yang bersifat berita maupun informasi agar menambah daya tariknya. Untuk sebab berikutnya, ada karakteristik media televisi. Media massa merupakan saluran atau media yang digunakan untuk mengadakan komunikasi dengan massa. Yang termasuk media di sini adalah televisi, surat kabar, majalah, radio, dan film. Yang pertama, ada televisi sebagai media komunikasi massa. Ciri-ciri komunikasi massa menurut Joseph A. DeVito, ciri-ciri media massa ada dua, yaitu pertama, komunikasi massa adalah komunikasi yang ditunjukkan kepada massa untuk hal yang banyak. Kedua, komunikasi massa adalah komunikasi yang disalurkan oleh pemancar-pemancar untuk audio dan visual. Komunikasi massa dibedakan menjadi beberapa macam. Yang A, komunikasi massa berlangsung satu arah. Komunikasi satu arah ini adalah komunikasi yang tidak terdapat feedback dari komunikan kepada komunikator. Jadi komunikator tidak mengetahui tanggapan para pembacanya terhadap pesan atau berita yang disiarkannya. Kemudian yang B, komunikator pada komunikasi massa melembaga. Media massa sebagai saluran komunikasi massa merupakan lembaga, yakni suatu institusi atau organisasi. Oleh karena itu, komunikatornya melembaga, contohnya wartawan, surat kabar, atau penyiar televisi, adalah suatu lembaga di mana dalam memperluas dan pesan komunikasinya bertindak atas nama lembaga. Kemudian yang C, pesan pada komunikasi massa bersifat umum. Pesan yang disampaikan media massa bersifat umum karena ditujukan kepada khalayak umum dan mengenai kepentingan umum. Seperti halnya, media massa tidak menyiarkan suatu pesan yang tidak menyangkut kepentingan umum. Media massa akan menyiarkan berita mengenai seorang menteri yang meresmikan sebuah proyek pembangunan, tetapi tidak menyiarkan berita seseorang menteri melaksanakan kegiatan putranya. Yang D, media komunikasi massa menimbulkan keserembakan. Komunikasi massa menimbulkan keserembakan pada pihak khalayak dalam menerima pesan-pesan yang disebarkan. Hal ini merupakan ciri paling hakiki yang dibandingkan dengan media komunikasi lainnya. Contohnya seperti media massa, surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film yang mengandung ciri keserembakan. Kemudian yang E, komunikasi massa bersifat heterogen. Keberadaan komunikan berada di macam-macam tempat dan tersebar di mana-mana. Satu lainnya tidak saling mengenal dan tidak memiliki kontak pribadi. Keberagaman itulah yang menjadi kesulitan oleh seorang komunikator dalam menyebarkan pesannya karena harus memperhatikan latar belakang dari penerima pesan yang beraneka ragam tersebut. Kemudian yang B, fungsi komunikasi massa. Menurut Mark Bridge dalam buku Many Voices One World dibagi menjadi sebagai berikut. Yang A, informasi yaitu pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan berita, data, gambar, dan pesan yang dapat dimengerti secara jelas. Kemudian yang B, ada sosialisasi, yaitu menyebarluaskan sumber ilmu pengetahuan. Kemudian yang C, ada motivasi, yaitu menjelaskan tujuan setiap masyarakat jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian yang D, ada diskusi, menyediakan dan saling menukar fakta yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah publik. Kemudian yang E, pendidikan, yaitu pengertian ilmu pengetahuan sehingga mendorong perkembangan intelektual. Kemudian yang F, memajukan kebudayaan, yaitu menyebarluaskan hasil kebudayaan dan seni. Kemudian yang G, ada hiburan, yaitu menyebarluaskan tari, kesenian, musik, komedi, dan sebagainya untuk kesenangan.
Kemudian yang H, integrasi, yaitu menyediakan bangsa, kelompok, dan individu untuk memperoleh pesan yang diperlukan oleh mereka. Kemudian yang C, ada unsur-unsur komunikasi massa. Menurut Harlow de Lasswell, unsur komunikasi terdapat berbagai macam bentuk. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang A, ada unsur W, yaitu sumber atau komunikator yang memberikan informasi atau pesan kepada massa, contohnya surat kabar, stasiun radio, televisi, dan sebagainya. Kemudian yang B, ada unsur say word, adalah unsur yang berupa penyampaian pesan. Pesan-pesan itu berupa berita, pendapat, lagu, iklan, atau sebagainya. Kemudian yang C, ada unsur answer, in which unsur ini menyangkut semua peralatan yang digunakan untuk menyebarluaskan pesan komunikasi massa, contohnya majalah, radio, televisi, internet, dan lain-lain. Kemudian yang D, ada unsur tuwo. Unsur ini adalah menjelaskan tentang pihak-pihak yang menerima pesan komunikasi massa atau biasa disebut dengan audiens atau khalayak. Kemudian yang E, ada unsur Whitworth effect. Unsur ini berkaitan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri audiens sebagai akibat dari menerima pesan-pesan media. Kemudian yang kedua, televisi sebagai media elektronik. Menurut Arshad 2002, yang dimaksud dengan televisi adalah sistem elektronik yang mengirimkan gambar diam dan gambar hidup bersama suara melalui kabel. Yang A, tujuan dan fungsi televisi sebagai media elektronik. Tujuan televisi sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran Nomor 24 Tahun 1997, Bab 2 Pasal 4, bahwa penyiaran bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap mental masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, dan membangun masyarakat adil dan makmur. Fungsi televisi sebagai media elektronik adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai media informasi dan penerangan. Yang kedua, sebagai media pendidikan dan hiburan. Yang ketiga, sebagai media untuk memperkuat ideologi politik, ekonomi, dan sosial budaya. Yang keempat, media pertahanan dan keamanan. Kemudian yang B, manfaat televisi. Manfaat televisi dapat dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Manfaat yang bersifat kognitif adalah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan atau informasi yang ditayangkan, seperti dengan menonton program siaran pembelajaran, berita, dialog, wawancara, dan sebagainya. Kemudian dari aspek afektif, yakni berkaitan dengan karakter, sikap, dan emosi. Tayangan televisi yang cocok untuk ranah afektif seperti tayangan kepedulian terhadap sesama manusia yang dapat memunculkan kepekaan terhadap para penontonnya. Adapun dari ranah psikomotorik, yaitu berkaitan dengan keterampilan, tindakan, dan perilaku yang positif. Acara ini dapat dilihat dari tayangan seperti talk show, film, sinetron, drama, dan acara lainnya. Kemudian yang C, kelebihan dan kelemahan media pembelajaran televisi. Untuk kelebihannya, yang pertama, televisi dapat memancarkan berbagai jenis bahan audio visual termasuk gambar diam, film, objek, spesimen, dan drama. Yang kedua, televisi bisa menyajikan model dan contoh-contoh yang baik bagi siswa. Yang ketiga, dapat memberikan pada siswa peluang untuk melihat dan mendengar diri sendiri. Kemudian untuk kelemahannya, yang pertama, televisi tidak mampu menampilkan gambar detail secara detail dan sempurna. Yang kedua, televisi hanya mampu menyajikan komunikasi satu arah. Yang ketiga, guru tidak memiliki kesempatan untuk merevisi program TV sebelum disiarkan. Kemudian yang D, media televisi dan pembelajaran jarak jauh. Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka pendidikan jarak jauh pun mengalami perkembangan jarak jauh. Dengan memanfaatkan TIK, maka daya jangkaunya menjadi semakin luas. Keefektifannya dalam menyampaikan materi pembelajaran juga semakin meningkat. Dalam proses pembelajaran jarak jauh dapat menggunakan modul interaktif seperti digital content learning, pembelajaran berbasis komputer dengan CD, dan program televisi yang di-online-kan. Optimalisasi media televisi sampai saat ini masih dapat diterima oleh masyarakat. Hanya saja kita perlu melihat bagaimana fakta saat ini ketika melihat media pembelajaran khususnya televisi. Karena banyak tayangan di televisi itu yang tidak sedikit mengandung konten-konten negatif yang dapat dibilang sangat jauh dari kata mengedukasi. Kemudian yang ketiga, televisi sebagai media audio visual.
televisi tergolong media audiovisual karena media ini dilihat dari penglihatan dan pendengaran. Komponen-komponen televisi sebagai media audiovisual yaitu A. Pemain, terdiri dari diri sendiri dan orang lain seperti aktor dan artis. Kemudian yang B, ada set atau lingkungan, yaitu tempat di mana pemain berada. Kemudian yang C, ada properti, yaitu segala sesuatu yang dapat dipindahkan untuk melengkapi set. Yang D, ada lighting, yaitu pencahayaan yang membuat subjek dapat terlihat terkesan menarik atau terkesan memberi suasana tertentu. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.